Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kamu bertemu dengan video pembelajaran yang paling mudah dan senang, yaitu IPS. Topik bahasan kali ini adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan hasil ekspor. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yaitu: 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Di antaranya berupa kemudahan mengurus perizinan, pemberian bantuan teknologi pelatihan, bantuan kredit, sehingga perusahaan semangat untuk meningkatkan produksinya, sehingga produsen menjadi semangat dan meningkatkan daya saing. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Misalnya, saat $1 sama dengan 12.000 rupiah, harga jual ekspor satu barang 13.000 rupiah. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi biaya produksi, yaitu 13.000 dikurangi 12.000 rupiah. Maka keuntungannya 1.000 rupiah. Ketika kemudian dilakukan ekspor barang, ternyata rupiah melemah, yaitu $1 sama dengan 13.000 rupiah. Dan keuntungan tidak ada, sebab nanti biaya produksi menjadi 13.000 rupiah yang asalnya 12.000 rupiah. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor yaitu: 3. Membuat perjanjian dagang internasional, yaitu mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang. 4. Meningkatkan promosi, yaitu berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat memperkenalkan barang dan meningkatkan permintaan di dalam promosi tersebut. Negara kita harus berusaha meningkatkan hasil ekspor supaya dolar banyak masuk ke negara kita dan rupiah menjadi menguat. Faktor pendorong ekspor yaitu: 1. Keadaan pasar luar negeri, yaitu besar atau kecilnya permintaan dan penawaran terhadap barang ekspor. 2. Keuletan, kecerdikan, kepintaran eksportir untuk menangkap peluang pasar. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Ketika negara tujuan ekspor barang kita sedang mengalami kerusuhan, berarti barang ekspor kita baru sampai bandara sudah di stop, ditahan, tidak boleh masuk. Baru sampai pelabuhan di stop. Bahkan kita ekspor yang lain tidak mau, enggan untuk melakukan kegiatan ekspor. Oleh karena itu, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara yang bagus, yang baik, yang tenang
akan membuat eksportir menjadi semangat. Manfaat perdagangan antar negara, yaitu 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. 4. Transfer teknologi modern. Ketika kita sudah membeli handphone atau Android, ternyata kita akhirnya bisa menggunakan handphone tersebut. Itu berarti kita sudah mentransfer teknologi mengenai handphone tersebut. Kamu tanyakan, mengapa individu, orang, lembaga, negara, bangsa-bangsa terdorong untuk melakukan perdagangan antar negara? Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan hasil banyak produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Kamu promosi saja melalui internet, ini mendunia, terbaca oleh orang bangsa di seluruh dunia. Sehingga mempromosikan barang melalui internet dapat menjangkau demikian luasnya. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara adalah 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan dalam perdagangan antar pulau, hanya dalam lingkup satu negara. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Menunjukkan kekuasaan negara, menunjukkan kedaulatan negara. Pada perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas, tanpa aturan yang berarti dari negara. 3. Penggunaan kurs tukar. Dalam perdagangan antar negara, menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Kalau perdagangan domestik hanya menggunakan satu kurs tukar. Misalnya kita menggunakan rupiah saja.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin